selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam program Sapa Sulsel. Di kesempatan pagi hari ini kami akan menyajikan perbincangan yang inspiratif untuk mengisi hari Anda, baik bagi Anda yang mungkin hanya berada di rumah maupun di tempat beraktivitas. Tetap semangat dan jalani kegiatannya dengan penuh semangat agar bisa berakhir dengan sukses tentunya ya. Perbincangan inspiratif apa yang akan kita hadirkan kesempatan hari ini? Kita ketahui bahwa di Makassar sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok anak muda yang kemudian tergabung dalam sebuah ikatan, dan kali ini ternyata ada sekelompok anak muda yang kemudian menjadi pemerhati kucing. Wow, ini cocok sekali nih untuk Anda yang mungkin senang dengan kucing. Wah, bisa bergabung di kelompok ini ya, karena mereka mendedikasikan diri mereka untuk memelihara dan memerhati kucing begitu ya. Mereka menamakan diri mereka Ikatan Pemerhati Kucing. Nah, langsung saja kita hadirkan beberapa orang yang sudah hadir di studio Kompas TV Makassar dari Ikatan Pemerhati Kucing. Yang pertama ada Dr. Hewan Adawiyah. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Nah, dokter ini juga tergabung nih sebagai pemerhati kucing ya. Berarti berbagai kalangan ada di sini ya. Kemudian yang di sana ada Lawrence juga sebagai pemerhati kucing, dan yang satu saya juga perlu memperkenalkan nih kayaknya ya. Halo, apa kabar? Namanya siapa? Namanya Snowy. Snowy. Ya. Snowy. Tipe kamu apa, Snowy? Ini dia domestic long hair. Domestic long hair. Oke. Sudah hadir dua orang di sini dan kita langsung saja memulai perbincangan kita nih. Kita ingin mengetahui sebenarnya Ikatan Pemerhati Kucing itu sejak kapan ya ada di Makassar? Ternyata ada juga ya yang benar-benar suka sama kucing, perhatian sama kucing dan bergabung dalam ikatan tersebut begitu ya. Boleh dijelaskan ini Ikatan Pemerhati Kucing sejak kapan dan mengapa nih kemudian teman-teman memilih membentuk sebuah organisasi atau ikatan ini sebagai para pemerhati kucing? Ya, awalnya sih kita mulai dari karena hobi ya, karena hobi, terus juga karena begitu banyaknya kasus-kasus yang ada di Indonesia, bahwa kucing itu banyak banget mengalami penyiksaan dan segala macamnya lah. Akhirnya kita berkumpul dan bersepakat untuk membentuk suatu ikatan, yaitu Ikatan Pemerhati Kucing. Dan Ikatan Pemerhati Kucing sendiri ini itu kita mulainya dari tahun 2018. Oke, berarti sudah setahun. Sudah setahun lebih. Ya, tepatnya kita mulainya di tanggal 18 Agustus. Oke, berarti di 2 bulan lalu ya, udah tepat setahun. Betul. Gitu ya. Berlatar belakang melihat banyaknya hewan seperti kucing yang mendapat penyiksaan. Betul. Begitu ya, sehingga muncullah Ikatan Pemerhati Kucing. Nah, sebenarnya untuk di Makassar sendiri menurut pandangan Lawrence, apakah kejadian tersebut terjadi atau secara umum di Indonesia begitu ya, terkait dengan kucing yang sampai saat ini kayaknya belum terlalu mendapatkan perhatian yang lebih, atau bagaimana menurut Anda? Ya, kalau secara garis besarnya mungkin secara umum ya di Indonesia, bukan cuma perlakuan yang kayak semacam menendang kucing segala macam, tetapi kita juga melihat beberapa situasi yang dimana itu kejahilan manusia, entah itu dia ngambil kucing itu terus dia putar-putar keliling, akhirnya kucingnya itu stres, akhirnya sakit. Ada tuh yang lagi viral tuh ya, lagi putar-putar gitu ya. Dan yang kemarin viral juga itu di Jawa sana, untuk kucingnya, kucing cantik, kucing ras, itu dia cokokin alkohol. Oh iya, benar. Ya, itu lagi viral sekali kemarin. Mati ya? Iya, mati. Dan itu pemerhati kucing yang ada di Jawa di sana juga, itu lagi sementara ngurus, dan sempat kabar terakhirnya bahwa pihak berwajib kepolisian ikut andil juga. Tadi dikatakan sementara ngurus, maksudnya gimana? Apakah itu IPK ini, Ikatan Pemerhati Kucing ini terlibat dalam menginvestigasi atau bagaimana? Ya, kalau di hukum Indonesia sendiri kan sudah ada undang-undangnya ya, mengenai tentang animal welfare. Jadi kalau setiap ada kasus itu kita bisa paling pertama kita edukasi dulu. Kalaupun memang edukasi tidak mampan, itu kita bisa pidanakan, ada undang-undangnya. Seperti itu. Oke, berarti
IPK ini turut serta untuk mendorong ini agar proses secara hukum begitu ya? Betul. Oke, jadi IPK tidak hanya sekedar memelihara, mencintai kucing, tapi juga mendorong kasus-kasus kekerasan atau perilaku yang tidak baik kepada kucing untuk diproses begitu ya. Kemarin ada tuh yang dicekokin miras sampai mati, ada yang diputar-putar juga. Tapi yang saya lihat video yang diputar-putar itu kucingnya malah suka, minta dipanggil-panggil lagi tuh tuannya. Dan tadi kucing yang tidak punya salah kemudian ditendang gitu. Saya jadi ingat meme yang mengatakan hanya lewat di warteg gue ditendang, salah gue apa? Iya, betul. Oke, nah kita ke Adawiyah, dokter hewan Adawiyah. Nah, sebagai dokter hewan, apakah memang hanya suka kepada kucing sampai dokter hewan ini masuk dalam ikatan pemerhati kucing, atau semuanya senang sama binatang atau bagaimana? Ya, ini kan memang dari awal kan sebelumnya saya belum suka kucing, tapi pas masuk kuliah, terus sudah mulai perhatian sama kucing. Akhirnya pas selesai kuliah, dari kuliah sampai selesai kuliah kan pelihara kucing, terus kebetulan ketemu sama Loren? Ya, kalau Loren ini gabunglah saya jadi anggotanya, terus kebetulan saya profesi sebagai dokter hewan juga. Nah, teman-teman di Ikatan Pemerhati Hewan, pemerhati kucing ini pasti sangat terbantukan gitu ya. Ada seorang dokter hewan yang kemudian masuk dalam kegiatan dalam ikatan ini. Sebenarnya di IPK, Ikatan Pemerhati Kucing itu berasal dari kalangan mana saja? Nah, termasuk kan Mbak Adawiyah ini dari dokter, kalangan lainnya yang ada di pemerhati kucing dari kalangan mana saja? Dia ini banyak, ada mahasiswa, ada yang sudah bekerja kan, terus ada juga masih SMA, jadi macam-macam. Jadi memang satu hobi itu tidak bisa dipisahkan dengan latar belakang yang berbeda begitu ya. Pasti ada anak muda, ada ibu-ibu juga mungkin pasti di sana begitu ya. Kalau Mbak Adawiyah sendiri pelihara kucing apa? Saya peliharanya Persia. Persia juga ya. Itu berapa ekor yang dipelihara? Sekarang saya sudah ada 5. Ada 5? Wow, banyak juga ya. Semuanya Persia? Iya. Lebih senang ke tipe Persia? Iya. Lebih suka ke Persia. Sebenarnya kalau kucing itu saat ini udah banyak banget ya jenisnya kali ya. Tapi mungkin Mbak bisa sebut tipe-tipe kucing atau jenis-jenis kucing itu yang lagi marak-maraknya dipelihara sekarang itu jenis-jenis apa aja sih? Ya, kalau misalnya sekarang di Makassar kayaknya saya lihat pada suka ini BSH, British Shorthair, ada itu, tapi di sini masih jarang yang pelihara. Terus ada juga Maine Coon, kucing hutan. Kucing hutan, yang hampir mirip dengan macan tuh ya? Bukan? Iya. Dia besar juga. Besar ya? Oke. Terus dia juga masih jarang di Makassar, tapi ada beberapa catry di sini yang memang dia peliharanya Maine Coon. Terus dulu di sini pernah dengar kucing yang gak ada bulunya, Sphinx. Oh, pernah lihat juga di TV-TV. Itu kayak anjing ya? Anjing yang nggak ada bulunya juga begitu ya? Sama ya? Itu apa namanya kucing apa? Sphinx. Oh, Sphinx. Oke. Di sini udah banyak yang nggak terlalu banyak juga. Tapi agak geli juga sih ya. Kucing nggak punya bulu gitu ya. Dia kayak tikus ekornya. Oke, baik, menarik sekali. Nah, Lawrence, di IPK, Ikatan Pemerhati Kucing, semenjak dibentuk itu kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan itu apa saja sih? Ya, kalau kita di IPK itu yang pernah kita lakukan yang pertama adalah street feeding, yaitu kita menyiapkan waktu paling tidak sekali dalam seminggu ya, untuk kegiatan street feeding. Kita turun ke jalan-jalan untuk memberikan makanan kucing-kucing yang liar gitu, seperti gitu. Terus juga kita ada kegiatan rescue. Rescue itu adalah kucing-kucing jalanan yang membutuhkan penanganan medis. Itu kita ada juga. Berarti posisinya Mbak Adawiyah ini sangat penting, betul. Gitu ya, karena Mbak Adawiyah mungkin panggil temannya untuk ikut meriksa gitu ya. Dan syukur kita di Ikatan Pemerhati Kucing mulai dari kita terbentuk itu kita sudah disupport dari beberapa klinik hewan di Makassar. Terus juga ada beberapa personil
dari dokter hewan sendiri yang mensupport kami. Jadi dalam kegiatan rescue itu kita sampai sekarang masih inilah nggak kewalahan ya. Nah, setiap kita ada kasus, kita palingan kalau kita bisa rescue, kita rescue, atau tidak biasanya siapa yang nemuin kasusnya kita rujuk ke kliniknya. Kita tinggal kontak dokternya, ini ada kasus seperti gini, minta tolong ditangani dulu. Oke, ternyata ada loh ya, pemirsa, bahwa Ikatan Pemerhati Kucing ini mereka menurunkan tim untuk melihat, memerhatikan kucing-kucing jalanan. Jadi kadang kita cuek nih mendapati kucing jalanan yang sedang sakit, kakinya tertati-tati dan lain-lain, kita cuek gitu. Ternyata dengan menginfokan kepada teman-teman di IPK, pasti teman-teman di IPK akan menindaklanjuti begitu ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya kucing tersebut mendapatkan perawatan medis. Oke, wow, sangat mulia sekali ya. Oke, baik, nanti kita akan berbicara terkait dengan bagaimana sih sebenarnya saat ini penyakit-penyakit yang sering melanda kucing-kucing, dan proses pemeliharaan kucing yang baik sebenarnya bagaimana, tips-tipsnya. Tapi kita lihat dulu nih, si siapa namanya lagi? Snowy ini makannya ada makanan tertentu kah atau bagaimana? Usianya berapa nih? Ini usianya 8 bulan. 8 bulan udah segede itu ya? Oke. Itu makanannya ada khusus? Ya, kalau dari cat foodnya ada. Itu kita kasihkan dry food, memang ada di pet shop tersedia. Terus di samping itu kita juga harus penuhi nutrisi dari proteinnya. Itu biasanya kita kasihkan daging ayam rebus. Daging ayam rebus begitu ya. Kadang nih orang hanya bisa memelihara kucing jalanan kayak saya nih ya, hanya memelihara kucing biasa, kucing yang pada umumnya begitu ya. Karena mungkin di antara mereka beranggapan bahwa memelihara kucing-kucing seperti jenis ini itu membutuhkan biaya yang begitu mahal, begitu besar begitu ya. Sebenarnya bagaimana? Apakah kucing-kucing yang cantik seperti ini memang diharuskan untuk memakan makanan yang memang lebih apa ya, gizi dan kandungannya itu lebih di atas daripada makanan-makanan kucing yang biasa begitu ya? Atau sebenarnya kucing seperti ini bisa makanan biasa aja kayak ikan, tulang ayam dan lain-lain, atau gimana tuh? Ya, sebenarnya sih pada dasarnya walaupun juga domestik, kucing-kucing domestik, kucing-kucing di jalan sebenarnya itu pada dasarnya makanannya itu hampir sama. Bukan hampir sama, tapi malahan sama. Tetapi karena edukasi ke masyarakat yang kurang, akhirnya ya menganggap makan tulang ikan boleh, tapi sebenarnya itu nggak bisa karena bisa merusak dari kondisi lambung si kucing. Jadi seperti gitu. Jadi sebaiknya memang itu untuk memenuhi nutrisinya, si kucing itu harus memang memakan cat food yang sudah disiapkan. Yang khusus ya. Oke, lagi pula juga udah banyak banget tuh tersedia di toko-toko yang menyediakan makanan-makanan hewan gitu ya. Baik, selanjutnya nanti kita hadirkan founder dari Ikatan Pemerhati Kucing ini, dan nanti lebih banyak berbicara terkait dengan penyakit-penyakit kucing yang biasa dialami dan penanganannya bagaimana. Setelah jeda tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saya sedang bersama dengan Snowy. Ini adalah salah satu personil di Ikatan Pemerhati Kucing ya. Snowy tipe Persia ya? Iya. Tipe Persia. Nah, dia lagi ngeliat saya nih, siapa nih orang ya? Kira-kira jahat apa enggak nih? Oke, ini dia. Mungkin bisa diperlihatkan Snowy yang lagi sama presenternya nih. Ini untuk memelihara dokter mungkin. Tapi sebelumnya saya perkenalkan di sini. Oke, makasih. Dadah. Katanya dia kalau melihat orang yang baru ini ya menghindar ya. Oke. Baik, saya perkenalkan di sini ada Mbak Luna. Ibu Luna ini adalah founder atau pendiri dari Ikatan Pemerhati Kucing. Selamat pagi Mbak Luna. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke. Mbak Luna, Anda sebagai founder begitu ya, bagaimana pandangan Anda, kemudian Anda membentuk Ikatan Pemerhati Kucing, itu cerita awalnya gimana itu? Apakah benar karena banyaknya perilaku yang tidak mengenakan kepada kucing atau bagaimana nih Mbak Luna? Mungkin kalau founder ya, pemerhati kucing
Ikatan Pemerhati Kucing Organizer yang kita bangun. Yang saya founder dan teman-teman lain itu semua founder kok, bukan cuma saya sendiri, karena kita menyatukan ide, menyatukan hobi dan melihat kondisi yang seperti kasus tadi itu banyak kasus yang melanda kucing-kucing jalanan. Tapi IPKIO sebenarnya saya foundernya. Saat ini IPK sendiri ada namanya IPK Sulsel, itu komunitas yang lebih besar lagi. Kita untuk tapi semuanya terafiliasi ya semuanya? Iya, tetap. Dalam IPK Sulsel sendiri ada namanya IPKIO. Event Organizer. Itu mungkin fokus pada kegiatan-kegiatan. Fokus pada kegiatan-kegiatan seputar. Sebenarnya sampai sejauh ini biasanya melakukan kegiatan-kegiatan apa tuh IPKIO? IPKIO sendiri sejauh ini kita baru terbentuk pas ulang tahun pertamanya IPK Sulsel ya. Jadi di ulang tahun pertama itu kita bikin event perlombaan kucing. Perlombaan kucing. Kita lihat mungkin ada beberapa foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari IPK. Kita lihat, ini mungkin ya yang dimaksud ya. Betul. Perlombaan kucing. Udah berapa kali nih ngadain lomba kucing nih? Kalau perlombaan kucing ini the first ya untuk IPK. Oh ini ya pertama kali ya. Wow, dan berjalan sukses. Pesertanya banyak waktu itu? Banyak. Ini termasuk kegiatan yang dilaksanakan. Ini dalam lomba juga kita bukan hanya mengikutkan kucing Persia aja, ada kucing domestik juga, kucing kampung. Baik. Nah ini juga mungkin kayaknya ngejual makanan untuk kucing ya? Bazar cat food. Bazar, Ikut sponsor acaranya. Baik. Iya. Kita kembali lagi, dokter. Ya. Sekarang ini sebenarnya lagi marak penyakit apa sih yang dialami kucing? Kalau sekarang ini kan kemarin habis hujan pertama kan, biasanya itu imunnya kucing itu pada turun-turun, entah itu dia bisa flu atau dia diare, pokoknya itu macam-macam gejala untuk virus lah, ya kan. Terus yang paling sering itu yang itu kadang kucing tertabrak di jalan. Tertabrak kemudian kadang kita bisa melihat bangkai kucing itu sendiri sudah langsung memprihatinkan begitu ya. Ini harus menjadi perhatian juga begitu ya bagi para pengendara begitu. Nah, bagaimana sebenarnya tips-tips agar menjaga kucing ini tetap sehat dan penurut, jinak dan lain-lain? Kalau misalnya biar ini kucingnya agar tetap sehat kan kemarin kayaknya ini mulai mau memasuki musim hujan. Kayaknya. Bagusnya itu kucingnya mungkin yang belum vaksin divaksin kan kalau di manusia imunisasi terus bisa menambah multivitamin kan buat kucingnya, terus biar kalau misalnya kucingnya biar lebih jinak mungkin bisa lebih sering dibawa keluar bermain biar dia tidak stres, tidak takut sama orang baru. Ya, tapi harus pelan-pelan, nggak mesti langsung. Nggak mesti ini ya. Baik, menarik sekali ya. Jadi menjaga peliharaan itu penting, jangan hanya memelihara tapi tidak menjaga kondisi hewan itu sendiri begitu ya. Tadi tips-tipsnya banyak banget tuh yang disampaikan untuk menjaga kucing tetap sehat itu. Mungkin faktor makanan juga yang mempengaruhi ya. Makanan harus diberikan yang paling baik. Fresh ya. Banyak faktor ya. Mbak Luna, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar orang-orang juga ikut meningkatkan kepedulian mereka terhadap kucing begitu? Apa ada bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan atau bagaimana nih supaya kita orang-orang ini lebih perhatian lagi kepada kucing? Iya, IPK sendiri kita ada kegiatan turun ke jalan seperti tadi kata si Elgi, kita ada street feeding. Itu sekaligus kita mensosialisasikan bagaimana sih kita memperhatikan si kucing-kucing yang ada di jalanan. Mereka butuh perhatian, bukan hanya jangan hanya menyiksa. Mereka juga makhluk
Tuhan kan, tapi mereka makhluk yang lemah ya. Kita sebagai manusia wajib memperhatikan mereka, karena kalau bukan kita siapa lagi. Iya, betul. Jadi sambil kita melakukan kegiatan-kegiatan di jalanan itu, sambil bersosialisasi, mensosialisasikan kepada masyarakat setempat, di mana kita itu sekalian bentuk memberikan contoh begitu ya. Iya. Mudah-mudahan gerakan contoh yang dilakukan ini betul. bisa menjadi sesuatu yang dicontohi oleh, bisa terketuk hatinya mereka yang tidak peduli ataupun apalagi suka. Kucing adalah binatang peliharaan yang paling disenangi oleh Rasul. Iya. Ada halo. Sini. Itu kalau IPK ya, tapi dari Ikatan Dokter Hewan sendiri ada ya, mereka itu turun ada dalam seminggu apa dalam sebulan itu berapa kali mereka turun di beberapa area, melakukan edukasi, melakukan vaksinasi rabies dan sebagainya. Jadi sosialisasi di Makassar ini tetap berjalan kok. Baik, terakhir saya persilakan kepada dokter untuk mungkin bisa menyampaikan kepada pemirsa terkait dengan bagaimana kita seharusnya berperilaku pada hewan ini supaya hewan ini tetap sehat dan lain-lain, bagaimana? Mungkin ini ya, pertama-tama saya mau bilang ini buat yang melihat kucing di sekitar jalanan, mungkin kalau memang melihatnya dari jauh sebaiknya mungkin dipindahkan daripada dia tergilas gitu kan sama mobil atau motor, pengendara mobil dan motor. Terus buat yang pelihara kucing di rumah, karena sudah persiapan untuk memasuki musim hujan, mungkin sebaiknya multivitaminnya ditingkatkan. Terus yang sudah mulai malas makan mungkin bisa datang kontrol ke klinik hewan kan. Iya. Tadi disampaikan bahwa selalu IPK ini selalu melakukan pemeriksaan hewan secara gratis juga. Itu ada nggak yang bisa dihubungi, kontaknya atau bagaimana? Instagramnya atau bagaimana? Bagaimana kalau misalnya orang menemukan hewan yang sedang sakit, bagaimana mereka harus melaporkannya? Boleh mungkin hubungnya atau langsung ke Instagramnya IPK Sulsel. IPK Sulsel. Ikatan Pemerhati Kucing Sulsel. Baik. Mbak, terakhir silakan bagi yang ingin bergabung dalam IPK ini bagaimana caranya? Boleh masuk via Instagram, sosial media kita ada lewat Facebook. IPK Sulsel. Instagram juga IPK Sulsel atau Ikatan Pemerhati Kucing Sulsel. Bisa lewat itu, nanti kita akan share WA grup. Dan gabung bersama teman-teman ya. Berapa sekarang anggotanya? Hampir 100 ya. Udah banyak juga ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet harus punya kucing, kita nggak bersyarat itu, yang penting sayang dan perhatikan. Baik. Instagram dan Facebook Ikatan Pemerhati Kucing Sulsel atau IPK Sulsel lebih lanjutnya ya. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di Kompas TV Makassar. Jangan lupa untuk sayang kepada kucing ya, sebagai hewan yang imut-imut gitu ya. Saya Hendra Bakti menutup acara ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.